Dan kita akan bahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan situasi geopolitik Timur Tengah yang terus bereskalasi pasca perang antara Iran versus Israel Amerika Serikat bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Dina Sulaiman. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Mbak Soza. Bu Dina, ini sudah memasuki hari ke-6 ya Bu, setelah pertama kali terjadi agresi. Kita sangat menyayangkan perang terus bereskalasi dan banyak sekali warga sipil yang menjadi korban atas peristiwa ini, angkanya sudah sampai di ribuan. Dari analisa Anda Bu, apakah konflik ini sejauh ini ya menurut analisa Anda akan terus bertambah eskalasinya dalam jangka waktu yang singkat atau justru ada kemungkinan lain yang bisa terjadi dengan kondisi yang ada? Ya, kalau kita melihat pernyataan-pernyataan Trump dan Menteri Perangnya itu kan berkali-kali bilang bahwa perang ini akan panjang, bisa 5 minggu, bisa lebih. Berarti dari pihak Amerika masih percaya diri untuk perang dalam jangka panjang. Meskipun banyak sekali analis militer yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak bisa kalau perang jangka panjang. Karena apa? Karena persediaan stok amunisinya yang terbatas. Karena kita tahu bagaimana perang yang terjadi ini adalah modelnya ya. Jadi Iran itu melemparkan atau mengirimkan drone dan rudal ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat dan juga yang ada di Timur Tengah dan juga ke Israel. Dan untuk menangkis drone dan rudal itu Amerika dan Israel tuh mengeluarkan sangat banyak stoknya gitu ya, stok rudalnya untuk mengintercept, untuk mencegat rudal-rudal dan drone-drone-nya Iran itu. Padahal satu rudal atau satu drone aja itu butuh beberapa intercept dan seringkali juga tidak bisa untuk mencegat rudal dan drone-nya Iran. Artinya memang sudah keuangannya itu sudah banyak banget yang terkuras dari pihak Amerika, sehingga ini dari di dalam Amerika Serikat sendiri muncul kekhawatiran bahwa kalau perang ini bertambah lama ya semakin banyak uang yang habis. Hanya dalam 6 hari ini saja sudah lebih dari 2 miliar US dollar yang habis ya di pihak Amerika. Baik, Belum lagi kalau dihitung Israel gitu. baik. Tapi kalau dari pihak Iran, Ya, silakan Bu, silakan. ya, tapi kalau dari pihak Iran juga sama, juga menyatakan bahwa akan terus berperang sampai tujuan perangnya tercapai. Kalau dari pihak Iran tentu yang diinginkan adalah Amerika Serikat menghentikan serangannya ya, karena apa? Iran kan defensif ya, bertahan karena dia diserang, dia akan melawan gitu. Sehingga saya pikir akan lama atau sebentarnya tergantung dari Amerika ya, seperti apa dia bersikap, apakah masih terus berkeras untuk melanjutkan perang meskipun itu merugikan dirinya dan sekutu-sekutunya, kan negara-negara Teluk juga dirugikan ya dengan perang ini, atau ya bersikap rasional, mengambil keputusan yang baik untuk kepentingan nasional Amerika Serikat sendiri. Karena perang ini sebenarnya bukan untuk kepentingan nasional Amerika, tapi untuk melindungi Israel. Baik, baik. Nah, Bu, kita tadi saya mencatat terkait dengan bagaimana perang ini sangat menguras amunisi dan juga ini berimplikasi ya kepada keuangan tentunya ya. Nah, tapi kalau kita lihat Bu Dina, kan ada sekutu-sekutunya juga nih yang sejauh ini sih sepanjang saya membaca, kami mencoba mengumpulkan data, koreksi jika salah ya Bu, ya, belum ada yang benar-benar memberikan bantuan terkait dengan ikut dalam perang tersebut atau mungkin soal dana. Nah, apakah jika memang ternyata perang ini akan dilanjutkan oleh Amerika Serikat karena mereka sangat yakin ini akan berlangsung lama dan panjang, dukungan dari pihak sekutunya akan terlihat dalam waktu jangka dekat ini Bu. Semudah itu kah untuk mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya signifikan? Ya tentu saya pikir kalau dari pihak Amerika, Amerika ini kan negara bully ya, dia membuli pihak-pihak lain gitu ya, menekan bahkan juga menggunakan kata-kata yang tidak pantas juga ya, Trump itu ya ketika mengecam Inggris yang awalnya tidak mau ikut dan kemudian akhirnya Inggris menyatakan membolehkan pangkalan militernya dipakai oleh Amerika Serikat tapi tidak mau ikut terlibat secara langsung dalam perang. Dan kemudian juga sangat mungkin Amerika Serikat itu menekan negara-negara Teluk ini untuk ikut membiayai. Tapi kan masalahnya produksi amunisi tidak bisa cepat ya. Dan kalaupun ada misalnya stoknya,
itu kan tersebar dan mungkin adanya di Amerikanya gitu ya. Jadi untuk supply dalam waktu singkat tentu sulit juga. Ya. Ya ini saya pikir eranya juga sudah berubah. Saya pikir sekarang ya, kalau di 2003 kita lihat bagaimana Inggris itu patuh sekali ya sama Amerika Serikat, mau mendampingi Amerika Serikat untuk berperang di Irak, dan juga banyak negara lain yang mau bergabung dengan Amerika. Tapi sekarang di era Trump ini, saya pikir negara-negara Eropa juga sudah banyak yang tidak suka ya pada Trump karena perilakunya di masa lalu, terutama misalnya pernah ini ya berkeras ingin merebut Greenland, dan juga kalau negara-negara Teluk sekarang kan juga mulai berpikir. Saya mengikuti pandangan-pandangan para pengamat politik di Timur Tengah, itu sudah banyak yang bersuara ya dari negara-negara monarki Arab ini bahwa loh kenapa kok pangkalan militer Amerika Serikat yang semula itu dibangun di sana, Baik. di tanah mereka itu kan untuk melindungi kerajaan-kerajaan ini, kenapa malah sekarang justru digunakan untuk melindungi Israel, dan akibatnya negara-negara Teluk ini terseret perang yang tidak mereka inginkan dan justru merugikan mereka. Dan saya pikir ketika negara-negara sekutu Amerika ini tidak betul-betul mau all out Baik. membantu Amerika, tentu pada akhirnya Amerika terpaksa untuk bertindak rasional. Baik, nah terkait dengan itu Bu, gelombang kesadaran, saya menyebutnya seperti itu ya Bu, ya, dari rekan-rekan sekutunya dan juga negara-negara di wilayah Teluk ya, terkait dengan kondisi saat ini dan terkait dengan sosok Trumpnya sendiri mungkin. Apakah menurut Anda dengan hal yang terjadi, matanya semakin terbuka, gelombang kesadarannya semakin menyebar ya, bisa dalam waktu dekat juga nih, kurang lebih 1 bulan, 2 bulan ke depan kita akan melihat akan ada upaya mungkin dari dunia global untuk bisa menekan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel, sehingga dampak globalnya juga tidak terkena sampai separah yang kita prediksi. Saya pikir dari sisi ini ya, kalau dari sisi negara per negara, kemungkinan ada upaya-upaya back channel diplomasi ya, misalnya negara-negara Teluk ini berupaya menekan Trump misalnya, kemudian juga negara-negara Eropa juga berupaya menekan Trump, tapi juga di saat yang sama publik Amerika Serikat sendiri ya, ini harapan terbesarnya justru di publik Amerika Serikat sendiri, dan kemudian para politisi ya, para anggota Kongres ketika mendengar suara rakyat, kan memang dari sisi polling ya, salah satu polling itu menyebutkan bahkan hanya 18% loh yang mendukung serangan Trump ke Iran, artinya rendah sekali dukungan dari rakyat. Dan ini tentu berimbas pada sikap para politisi Amerika yang menjadi anggota Kongres. Sangat mungkin nanti terjadi impeachment misalnya ya, ketika ini terlihat sekali sangat merugikan APBN Amerika Serikat. Jadi ada banyak variabel yang bisa memang mungkin untuk menekan Trump agar berhenti menyerang Iran, dan ya mudah-mudahan memang bisa cepat ya, saya pikir. Baik. Cuma pastinya seperti apa tentu kita tunggu ya. Memang tidak bisa kita baca seperti membaca buku ya Bu, banyak sekali hal yang bisa terjadi bahkan dalam waktu singkat, tetapi besar harapan ini tidak berdeeskalasi dan ya akan dikoreksi juga langsung dari internal Amerika Serikatnya sendiri. Terima kasih Bu Dina untuk analisa yang sangat menarik. Salam sehat Ibu, selamat kembali beraktivitas.